Halo guys, selamat datang kembali di channel Bimbel PCC. Oke, hari ini kita akan belajar tentang eksponen. Ya, ini masih sama soal eksponen ini ku ambil dari buku Wangsit SNBT 2020 berapa ya? 2026 ya. Oke, kita akan bahas dari soal nomor 1. Jangan lupa berdoa ya. Oke, nomor 1 ini terdapat bukan kesalahan pengetikan ya, tapi ini cetakannya kurang jelas. Jadi ini harusnya yang bawah 2 pangkat min 1/2, kemudian 2 pangkat min 1/3 ya, jadi ada minusnya ya guys. Oke, jika 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat 1/3 per 2 pangkat min 1/2 ditambah 2 pangkat min 1/3 sama dengan 4 pangkat X, maka nilai X adalah, oke, ini kita kerjakan. Yang atas tetap 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat 1/3. Nah yang bawah kita jadikan pangkatnya itu positif, karena ini min setengah, berarti supaya jadi setengah di seper gitu ya. 1/2 pangkat setengah ditambah 1/2 pangkat 1/3 gitu ya, sama dengan 4 pangkat X. Nah karena ini adalah bentuk pecahan, maka dan dalam bentuk penjumlahan ya, maka kita bisa samakan penyebutnya ya. Kita bisa kerjakan dengan cara menyamakan penyebut. Nah, penyebutnya di sini ya, penyebutnya di sini berarti untuk yang atas dulu kita tulis karena sama aja jadi ditulis sama ya. Nah, yang penyebutnya ini adalah 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat 1/3 gitu. Kemudian seperti biasa 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat 1/3 dibagi dengan 2 pangkat setengah, maka 2 pangkat setengahnya habis, maka sisanya 2 pangkat 1/3. Nah 2 pangkat 1/3 nya ini dikali 1 ya, jadi 2 pangkat 1/3 ditambah 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat 1/3 dibagi 2 pangkat 1/3, maka 2 pangkat 1/3 nya habis, sisanya 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah dikali 1, 2 pangkat setengah gitu ya. Nah ini jadinya 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat 1/3 dikali, nah kalau dikali ini harus dibalik ya, ini harus dibalik, jadi yang di bawah naik ke atas. Jadi berapa di sini? 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat 1/3 per ya 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat 1/3. Jadi ini akan saling mencoret. Jadi hasilnya nanti adalah 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat 1/3 sama dengan berapa? 4X. Nah ingat ini disatukan jadi apa? 2 pangkat 1/3 ditambah 2 pangkat 1/2 ditambah 1/3 ya, karena dikaliin maka pangkatnya ditambah sama dengan 4X. Jadi 2 pangkat 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 4 pangkat X, 4 pangkat X. 2 kuadrat berarti 2 kuadrat X. Karena ini sudah sama, maka pangkatnya bisa dikerjakan ya. Jadi hasilnya 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 2X. Nah ini tinggal disamakan penyebutnya. 2 kali 3 6, 6 bagi 2 3, kali 1 3, 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2 sama dengan 2X, maka 5/6 sama dengan 2X. Jadi 5/6, X nya karena perkalian, kalau pindah jadi pembagi ya gitu. Jadi nanti 5/12 sama dengan X ya. Jadi jawabannya 5/12 yang B. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yang nomor 2.
Jika akar 2 pangkat 9 X pangkat 3 diakarkan akar pangkat 3 sama dengan 1/8, maka berapakah X kuadrat plus 2X? Nah, ini kita tinggal jadikan dia bentuk pangkat ya teman-teman. Berarti ini 2 pangkat 9X pangkat 3/3 sama dengan 1/2 pangkat 3 ya. Nah, terus nanti 2 pangkat 9X pangkat 3/3 sama dengan 2 pangkat min 3. Betul ya? Gitu. Nah, karena basisnya sudah sama, berarti eksponen atau pangkatnya bisa dihitung. Jadi hasilnya itu 9X pangkat 3/3 sama dengan min 3. Berarti 9X 9 dibagi 3 kan 3 ya guys. 3X pangkat 3 sama dengan min 3. Maka X pangkat 3 sama dengan min 3 dibagi 3. X pangkat 3 adalah min 1. Nah, berarti X-nya berapa? Jadi berapa kali berapa kali berapa, yang hasilnya itu min 1. Berarti X-nya berarti berapa kali berapa kali berapa guys? Min 1 kali min 1 kali min 1 kan ya. Ini kan hasilnya min 1. Karena min 1 kali min 1 itu plus 1, plus 1 kali min 1 itu min 1. Jadi hasilnya X-nya itu adalah min 1 ini ya. Ini sebagai X. Maka ketika ditanya X kuadrat plus 2X itu sama dengan X kuadrat, berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali X itu min 1. Min 1 kuadrat itu adalah min 1 kuadrat. Jadi min 1-nya dikurung ya guys. Min 1 kuadrat itu 1, 2 kali min 1 min 2. Jadi hasilnya min 1. Ya, jawabannya yang B. Gitu. Oke. Selanjutnya yang nomor 3. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan 9 pangkat X dikurang 4 kali 3 pangkat X plus 1 dikurang 2 kali 3 pangkat X ditambah A sama dengan 0. Dengan X1 ditambah X2 itu adalah 2 dikali 3 log 2 ditambah 1. Maka nilai A-nya itu berapa? Oke, ini kita kerja dalam bentuk kita harus bisa lihat kira-kira yang menjadi dalam persamaan kuadrat yang menjadi X-nya. Jadi persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kira-kira yang menjadi X ini tuh siapa sih gitu. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini, seharusnya yang menjadi X itu adalah 3X ini ya. Jadi yang menjadi X itu adalah 3X. Jadi kita nanti ubah dalam bentuk 3X ya, karena nanti jadi kita harus bisa ngelihat ya guys, siapa yang berperan menjadi X dalam soal gitu. Jadi kayak kalian kira-kira aja yang kira-kira bakal bisa berbentuk 3X, baik itu di area depan sini maupun area tengah sini. Itu kira-kira kalau dijadikan 3 pangkat X itu pada bisa nggak gitu. Ternyata di 9X ini bisa loh ya. Kenapa Kak? Karena ini 9 itu kan 3 kuadrat ya, berarti 3 kuadrat X ya kan. Jadi nanti kan bisa kita jadikan menjadi 3X ya kan, ini setara dengan 3X pangkat 2 nantinya gitu. Nah, terus dilanjut ya, ini 4, ini 3 pangkat X dikali, nah plus 1 ini dijabarkan 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 gitu ya, dikurang 2 kali 3 pangkat X ditambah A sama dengan 0. Nah, yang memiliki 3 pangkat X ini bisa kita keluarin gitu ya. Maksudnya bisa kita gitu deh ya. 4 kali 3 itu 12 dikurang 12
3 pangkat X dikurang 2 3 pangkat X plus A sama dengan 0. Jadi semua elemen ini baik yang depan maupun yang tengah sudah ada 3 pangkat X nya. Oke, nah ini kebetulan 3 pangkat X yang ini ada 2 orang, jadi ini bisa disatuin ya. Min 12 sama min 2 ini bisa digabung. Jadi apa? 3x kuadrat dikurang 3x 3 pangkat X 3 pangkat X kuadrat dikurang 14 3 pangkat X ditambah A sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah sekarang kita baru bisa membuat X1 ditambah X2 nya. Di sini kita cari lewat, kan ada 2 macam ya, bahwa X1 tambah X2 itu adalah min B per A, atau X1 kali X2 itu adalah C per A. Karena ini yang ditanya itu adalah A-nya. A itu kan berarti area sini ya. Maka kita bisa tentukan dulu ABC-nya ya guys. Nah, di sini A-nya itu 1 karena nggak ada orang. Ini B-nya itu min 14, C-nya itu si A gitu loh. Kira-kira di antara 2 rumus ini yang mana yang mengandung si huruf A, elemen A? Berarti kan C kan, huruf C ini kan. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Supaya apa? Supaya nyambung ke pertanyaan gitu guys ya. Jadi kita gunakan rumus X1 kali X2. Berhubung X-nya di sini adalah siapa? 3 pangkat X, berarti kita bisa menulis 3 pangkat X1 ya, 3 pangkat X1 dikali 3 pangkat X2 itu sama dengan C per A. Gitu ya. Berarti ini 3 pangkat X1 ditambah X2 sama dengan C. C-nya itu adalah si A ini ya guys. Per A. A-nya itu yang angka 1 ini. Gitu. Jadi nanti 3 pangkat X1 ditambah X2 sama dengan A. Oke. Nah, ini kalian bisa tulis bahwa X1 ditambah X2 sama dengan 3 log A ya, 3 log A ini adalah diubah ya, eksponen diubah ke dalam bentuk logaritma ya, dimana rumusnya itu nanti adalah basisnya tetap ya, ini basis log hasil ya, ini sama dengan eksponen. Jadi basisnya siapa? Basisnya itu 3. 3-nya tulis di sini gitu ya. Log hasil itu sini yang areanya sebelahnya sama dengan itu ya, itu si A. Nah, eksponennya itu yang ini ya guys ya, eksponennya. Berarti ini sama dengannya adalah X1 ditambah X2. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyambungkan antara hasil yang kita dapat ini terhadap yang diketahui ini. Gitu. Ya, kita satukan coba jadi apa? X1 ditambah X2 sama dengan 2 3 log 2 ditambah 1. X1 tambah X2 kan ini ya, 3 log 3 ya. 3 log A sama dengan ini 2-nya bisa aku kasih ke belakang ya, menjadi perpangkatan 3 log 2 kuadrat ditambah 1. Kenapa sih dijadikan ke belakang? Supaya 3 log semua gitu ya guys, supaya 3 log semua. Sehingga nanti ini adalah 3 log A sama dengan 3 log 4 ditambah 3 log 3. Jadi dibuat jadi 3 log semua ya. Sehingga nanti kita bisa tulis bahwa 3 log A sama dengan 3 log 4 kali 3. Jadi kalau ditambah itu logaritmanya dikali ya. Jadi 3 log A sama dengan 3 log 12. Karena ini sudah sama-sama 3 log, sama-sama 3 log. Jadi langsung A-nya sama dengan 12. Gitu ya. Jadi nilai A-nya itu adalah 12, guys. Yang mana jawabannya yang D.
Oke. Mungkin di video ini kita bahas satu soal lagi ya, karena sudah mau asar di sini. Oke, nanti kita lanjutkan di part 2. Diberikan X kurang dari 0, mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Ini P-nya diketahui demikian ya, 3 pangkat X plus 1 per 9 pangkat X min 1. Q-nya 1 per 3 pangkat X. Nah, kita kerja, jadi di sini X-nya itu kurang dari 0 ya guys. Nah, untuk P itu kan 3 pangkat X plus 1 per 9 pangkat X min 1. Nah, ini kalian harus berpikir kira-kira supaya kembar itu kita pakai angka berapa ya. Nah, kita tentunya pakai angka 3X kan, 3 pangkat X kan. Karena memungkinkan banget dong 9 pangkat X itu dijadikan 3 pangkat X gitu loh. Ya, jadi nanti 3 pangkat X plus 1 per 3 pangkat 2X min 1 ya. Jadi ini hasilnya nanti 3 pangkat X plus 1 per, ini sama aja kayak 3 pangkat X kuadrat min 1 ya kan. Nih, jadi 3 pangkat X nya ini sudah sama ya guys. Nah, masih ingat nggak kalian kalau misalnya 3 pangkat bentuk-bentuk kuadrat ini kan bisa kita faktorkan ya. Ya, kita faktorkan menjadi seperti ini. Ini sebagai 3 pangkat X, ini sebagai 3 pangkat X. Terus karena min 1 berarti ini plus 1 dan min 1 gitu ya. Jadi bisa, sehingga nanti dia akan bisa mencoret yang area atas gitu. Jadi kalian harus berpikir bagaimana supaya nyambung dengan teman-teman yang di atas gitu ya. Oke, ini bentuk kuadrat pemfaktoran kalau modelannya minus 1 gitu ya. Jadi hasilnya 1 per 3 pangkat X min 1. Oke, kita lihat untuk X kurang dari 0 pada P1 per 3 pangkat X min 1. Misal X-nya ini adalah min 2 misalnya. Kurang dari 0 berarti minus ya. Berarti 1 per 3 pangkat min 2 min 1. Berarti 1 per 3 pangkat 1 per 3 kuadrat 9 dikurang 1. Berarti 1 per 9 dikurang 9 per 9. Berarti 1 per minus 8 per 9. Berarti minus 9 per 8. Artinya nilai P ini akan kurang dari 0. Kecil lah guys ya. Sedangkan untuk X kurang dari 0 dan untuk Q-nya kan ini 1 per 3 pangkat X, 1 per 3 pangkat X. Berarti 1 per 3 pangkat, misalnya lagi sama ya, X-nya min 2 berarti min 2. Berarti nanti jadinya 3 pangkat 2 malah ya, jadi besar. Jadi nanti nilai Q-nya itu lebih besar dari 0. Jadi kesimpulannya P akan lebih kecil dari 0 dan Q lebih besar dari 0. Jadi yang A salah ya, P lebih besar salah, P lebih kecil benar yang B ya. Jadi P akan selalu lebih kecil daripada 0. Oke, sampai sini dulu. Mungkin nanti kita lanjutkan di part 2. See you guys.